Sisi, gumam Qin Chen mengertakkan gigi dan matanya langsung menjadi tegas. Meskipun ada krisis yang kuat di benaknya, Qin Chen masih bergerak, menggertakkan giginya dan bergegas ke pusaran air yang kacau. Pada saat berikutnya, sosok Qin Chen tiba-tiba ditelan oleh pusaran yang kacau ini. Sial, pusaran kekacauan itu akan menghilang. Di belakang Qin Chen, Molly menggertakkan giginya. "Nak, cepat masuk," ucap leluhur iblis Luo dengan cemas berkata lagi, "Ketika pusaran ini menghilang, kamu mencoba memasuki bintang gelap. Saya khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha." Mendengar ini, Molly meraung, dan beberapa cahaya ajaib bermekaran di matanya. Di tubuhnya, kekuatan Gu Iblis melonjak, kekuatan leluhur iblis Luo terus-menerus menahan kekuatan kekacauan untuknya. Dia mendekati pusaran kekacauan selangkah demi selangkah, dan akhirnya masuk ke dalamnya pada saat pusaran itu ditutup. Dengan ledakan, saat berikutnya, pusaran itu menutup, dan sumber kekacauan yang mengerikan tersapu, menyebabkan orang-orang yang tidak jauh dari sana memuntahkan seteguk darah, dan tampak ketakutan. Sial, mereka bahkan tidak masuk ke pusaran air ini. Di pusaran air, Qin Chen merasakan kekuatan yang kuat menyapu dirinya, dan setelah Qin Chen memulihkan akal sehatnya, ada kehampaan yang luas di depannya. Berbeda dari tempat sebelumnya, di sini ada kekosongan, sepertinya mereka telah diteleportasi ke dunia lain. Di sini tidak ada kehidupan, tidak ada benda, hanya kehampaan tanpa akhir. Terlebih lagi, dalam kehampaan, yang tertinggal adalah kekuatan sumber kekacauan. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Ucap Qin Chen mau tidak mau bertanya saat dia melihat kehampaan tak berujung di depannya. Hong Huang Zulong juga mengerutkan kening, di mana semua kekacauan di langit dan bumi ini, seperti dunia Hong Meng yang tak terlihat, dan tidak dapat membedakan arah. Silakan dan ikuti kekuatan kekacauan. Jika tebakanku benar, bib batu giok kekacauan pasti ada di sini. Ucap Hong Huang Zulong sedikit ragu. Qin Chen memahami aura kacau di dunia ini berdasarkan kata-kata naga leluhur besar, dan perlahan berjalan ke depan, sumber kekacauan tersebar di antara langit dan bumi. Qin Chen mengikuti kekuatan sumber kekacauan ini dalam kehampaan untuk waktu yang lama, dan akhirnya melihat cahaya perak yang terang dan berkilauan. Itu sangat menyilaukan dan menggoda. Ketika Qin Chen melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Sumber kekacauan yang menggantung jatuh di sini seperti air terjun. Di sini, sumber kekacauan yang menggantung mengumpulkan sungai kekacauan yang luas dan tak terbatas. Sungai kekacauan yang panjang beriak dengan gelombang perak. Meskipun ini tampak seperti lautan perak, tapi itu seperti kumpulan kekacauan yang tak ada habisnya. Cahaya yang berkilauan tidak begitu nyata dan memberi orang perasaan seperti mimpi. Di mana tempat ini? Ucap Qin Chen bertanya ketika melihat cahaya perak yang kacau beriak di depannya. Aku tidak tahu. Aku belum pernah ke sini, tetapi dengan begitu banyak sumber kekacauan, hanya ada satu kemungkinan, yaitu bib batu giok kekacauan ada di sini. Jika kamu mencarinya, kamu pasti akan menemukannya. Kata Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya. Kemana kita harus pergi sekarang? Tanya Qin Chen memandangi sungai kekacauan di depannya. Tidak tahu kemana dia pergi, sungai besar di depannya tampak seperti seluruh langit, sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Ketika Qin Chen bertanya, seolah-olah suara air berdering, dan seekor kura-kura api besar melompat. Ketika kura-kura api besar ini melompat tinggi, itu memicu gelombang tinggi, dan aura kacau tumpah, yang membuat orang merasa seperti mendengar suara jernih dari manik-manik yang jatuh di atas piring batu giok. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak ketika dia melihat kura-kura matahari melompat tinggi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan kura-kura matahari di sini. Saat kura-kura matahari ini memasuki bintang gelap, dia langsung menghilang. Qin Chen mengira dia ada di suatu tempat di bintang gelap, siapa yang tahu dia ada di dalam bintang gelap. Ini juga menunjukkan bahwa di atas bintang gelap, jelas ada tempat untuk memasuki interior. Kura-kura matahari berenang dengan gembira di sungai kekacauan ini, melompat tinggi, menyelam dalam-dalam, dan berenang jauh dari sungai kekacauan dengan kecepatan tinggi. Terus ikuti. Kura-kura matahari adalah dewa alam, dengan mengikutinya, adalah mungkin untuk menemukan bib batu giok kekacauan. Ucap Hong Huang Zulong dengan penuh semangat.
Mendengar kata-kata leluhur naga yang agung, Qin Chen segera berubah menjadi naga sejati, didorong oleh cahaya 1000 tahun, dan mengejar tempat kura-kura matahari. Di sungai yang kacau ini, kecepatan kura-kura matahari sangat cepat, tetapi cahaya milenium Qin Chen tidak akan kalah dari kura-kura matahari, dan dia menyusul kura-kura matahari dalam sekejap mata. Qin Chen terus mendesak cahaya milenium dan mengikuti di belakang kura-kura matahari. Apakah kura-kura matahari melompat atau menyelam, dia tidak bisa menyingkirkan Qin Chen. Bisakah kura-kura matahari membawa kita ke tempat yang kita inginkan? Ucap Qin Chen mau tidak mau bertanya ketika dia menyaksikan kura-kura matahari berenang dengan kecepatan ekstrim. Hong Huang Zulong mengangguk dan berkata, tentu saja, kura-kura matahari tidak sesederhana kura-kura lainnya. Dia adalah dewa yang dipelihara di sini, dan mengandung keberuntungan di sini. Jangan remehkan dia. Mendengar ini, Qin Chen terus mengejar kura-kura matahari, dan kura-kura matahari berenang sangat cepat, membawa Qin Chen dalam-dalam. Ketika Qin Chen sedang mengejar kura-kura matahari di sungai kekacauan, Molly juga memasuki kehampaan ini, tapi sayangnya keberuntungannya tidak sebaik Qin Chen. Ketika dia datang ke sungai kekacauan di bawah bimbingan leluhur iblis Luo, Qin Chen dan kura-kura matahari telah menghilang. Dia tidak dapat menemukan Qin Chen, dan hanya bisa mencari tanpa tujuan di sungai kekacauan ini. Dan ketika Qin Chen dan Molly memasuki bintang gelap, berapa banyak orang yang gila di luar kehampaan, dan berapa banyak orang yang begitu marah sehingga mereka menjadi gila. Binatang kecil, kecuali kamu tidak keluar, kamu tidak akan pernah selamat. Ada raungan liar di kehampaan. Pada akhirnya, bahkan Wan Xiu Dizun dan Jiu Yue Dizun menyerah. Tidak peduli seberapa dekat mereka tidak dapat menemukan pusaran kekacauan, dan bahkan bintang gelap pun tidak dapat memasukinya. Mereka semua berhenti lebih dari 9.000 mil, dan mereka tidak dapat bergerak di bawah gelombang yang kacau. Pada saat ini, mereka hanya dapat terus duduk bersila di sini, menyerap kekuatan sumber kekacauan, dan menunggu sampai mereka menyerap cukup banyak sumber kekacauan untuk memasuki bintang gelap. Mungkin dengan keberuntungan, pusaran kekacauan itu akan muncul lagi. Pasti ada rahasia besar dan harta karun di pusaran air yang kacau itu. Gumam Wan Xiu Dizun, matanya menjadi dingin dan penuh niat membunuh. Meskipun mereka tidak bisa masuk, selama Qin Chen keluar, mereka akan menjadi sasaran kritik publik. Di sungai kekacauan yang panjang, Qin Chen mengendalikan kekuatan kekacauan dan berubah menjadi aliran cahaya, mengikuti kura-kura matahari dari dekat. Kura-kura matahari sedang berenang di sungai kekacauan dengan riang, tanpa memperhatikan Qin Chen yang mengikuti di belakangnya. Ketika Qin Chen melihat ini, matanya sedikit berkedip, menatap sungai kekacauan di bawah. Sungai kekacauan yang luas dan tak terbatas ini sebenarnya semuanya terkondensasi dari sumber kekacauan. Sumber kekacauan yang menyebar dengan gelombang kekacauan di bintang-bintang gelap kemungkinan besar adalah seberkas air yang bocor dari sini. Jika sumber kekacauan di luar adalah seuntai air, maka sungai kekacauan di depan mata Qin Chen adalah lautan tak berujung, luas dan tak terbatas, dan tidak ada pantai lainnya. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar untuk masuk akal. Qin Chen menundukkan kepalanya, menatap kura-kura matahari, dan menghela nafas dalam hatinya. Sumber kekacauan yang mengepul berubah menjadi untaian asap, mengalir ke dalam pikiran Qin Chen. Api teratai hijau kekacauan di benak Qin Chen bergoyang dalam aura sumber kekacauan. Setelah beberapa waktu yang cukup lama, tiba-tiba, Qin Chen melihat bahwa di kedalaman sungai kekacauan ini, kabut hitam muncul secara tak terduga, dan membuat hati Qin Chen terkejut. Setelah kura-kura matahari mendekati kabut ini, dia tidak masuk jauh ke dalam kabut, tetapi melayang di atas sungai kekacauan. Memutar kepalanya dan menoleh, mata cerdasnya menatap Qin Chen, dan ada ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Saat berikutnya dia berbalik langsung, dan tenggelam ke sungai kekacauan. Setelah mengayunkan ekornya, dia menghilang dan tidak tahu kemana dia pergi. Kura-kura matahari ini tahu bahwa aku telah mengikutinya, ucap Qin Chen dengan heran. Kura-kura matahari memiliki roh, dan secara alami mengetahui semua yang kamu lakukan. Hanya saja kura-kura matahari berwatak lembut dan biasanya tidak akan mengambil tindakan. Selama kamu tidak mengganggunya, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanmu.
Ucap Hong Huang Zulong ragu dan melanjutkan, namun, kura-kura supernatural ini membawamu ke sini, pasti ada sesuatu yang aneh di tempat ini, dan itu adalah hal aneh yang ingin diketahui oleh kura-kura supranatural ini. Mata Qin Chen memadat, dia melangkah maju dan datang langsung ke permukaan sungai berkabut. Kabut gelap yang mengepul menutupi segalanya. Dalam kabut gelap itu, sepertinya ada sesuatu di sana. Ini adalah kekuatan kegelapan. Ucap Qin Chen menyentuh kabut gelap dengan satu tangan dan matanya memadat. Kabut gelap memancarkan aura dingin yang sangat mirip dengan kekuatan kegelapan. Tidak, ini adalah kekuatan kegelapan. Hanya saja kekuatan kegelapan ini berbeda dengan kekuatan darah Raja Kegelapan yang diserap Qin Chen dari jurang penguburan pedang. Tampaknya itu adalah kekuatan kegelapan yang menggabungkan kekuatan lain, memberi orang perasaan yang sangat murni. Bagaimana kekuatan kegelapan bisa muncul di sini? Pikir Qin Chen terkejut. Kekuatan kegelapan adalah kekuatan paling mengerikan yang menyerang alam semesta. Apakah kekuatan klan gelap memasuki sungai bintang kekacauan di kedalaman Dewa Viantin ini? Jika bib batu giok kekacauan ada di sini, tidak, bib batu giok kekacauan tidak bisa diberikan kepada klan kegelapan. Gumam Qin Chen tidak ingin terlalu banyak berpikir di dalam hatinya, dan sosoknya tiba-tiba memasuki kabut ini. Di dalam kabut, suara seperti hantu yang melolong terdengar, dan suara hantu yang menangis dan melolong terus mengalir ke dalam pikiran Qin Chen, menyebabkan pikiran Qin Chen menjadi pusing dan benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar. Memasuki kabut gelap ini, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Qin Chen benar-benar kehilangan persepsi tentang lingkungannya. Kekuatan ini memang agak unik. Suara Hong Huang Zulong datang dengan bermartabat. Itu adalah kekuatan kegelapan, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Kekuatan kegelapan, kata Hong Huang Zulong ragu. Senior Hong Huang, Anda tidak tahu bahwa alam semesta saat ini sedang dalam krisis, dan sumber krisis berasal dari kekuatan gelap di luar alam semesta. Kekuatan gelap inilah memupuk kekuatan kegelapan semacam ini. Mereka menggunakan kekuatan ini untuk menyihir iblis, menjadikan iblis antek mereka, dan melawan alam semesta untuk mereka. Kata Qin Chen secara singkat berbicara tentang situasi di dunia saat ini. Invasi kekuatan gelap dari luar alam semesta. Menyihir iblis. Saya tidak tahu apa kekuatan gelap yang kamu bicarakan, tetapi meskipun kekuatan ini istimewa, ada nafas dari asal mula alam semesta kita. Ucap Hong Huang Zulong mengerutkan kening. Itu mustahil. Kekuatan kegelapan ditolak dan ditindas oleh alam semesta dan surga. Bagaimana mungkin memiliki asal-usul alam semesta? Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Entahlah. Tapi menurutku, kekuatan ini memang memiliki jejak dari kekuatan asli alam semesta, tapi sekarang aku hanyalah sisa jiwa, dan mungkin persepsiku yang salah. Ucap Hong Huang Zulong tidak cukup yakin. Qin Chen bingung, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk melibatkan ini, hal yang paling mendesak adalah menemukan bib batu giok kekacauan. Hanya saja dalam kabut gelap ini, Qin Chen benar-benar tenggelam di sini, hampir tanpa persepsi sedikitpun. Aku tidak percaya, kabut gelap ini bisa sepenuhnya mengaburkan aura sumber kekacauan. Gumam Qin Chen mendesak api teratai hijau kekacauan di benaknya, dan Qin Chen segera sangat gembira, karena dia merasakan ada aura kacau yang kuat samar-samar di kedalaman kabut gelap ini, dan menarik dirinya sendiri. Qin Chen bersemangat dan bergerak maju perlahan. Kekuatan kegelapan bergulir bertahan di sekitar tubuh Qin Chen, dan untaian kegelapan perlahan memasuki tubuh Qin Chen. Jejak kekuatan ini perlahan diserap oleh darah Raja Kegelapan Qin Chen. Qin Chen melihat kabut gelap mengepul di depannya, dan Qin Chen melihat sebuah pulau muncul di kabut gelap yang mengepul. Pulau itu adalah dinding kristal, yang sangat mirip dengan batu giok yang terekam di peta. Bib giok kekacauan, ucap Hong Huang Zulong dengan penuh semangat. Pulau kecil ini diaglomerasi dari potongan besar batu giok kekacauan, dan pasti ada bib giok kekacauan di dalamnya, karena hanya bib giok kekacauan yang dapat melahirkan begitu banyak batu giok kekacauan. Bib giok kekacauan, seharusnya menjadi inti dari pulau giok yang kacau ini. Pada saat yang sama, Qin Chen juga melihat bahwa pohon buah dengan aura kekacauan terletak di tengah pulau giok yang kacau. Itu adalah pohon kekacauan yang dilihat Qin Chen dan yang lainnya sebelumnya,
dan kemudian memasuki kedalaman Vientiane God Tracer. Qin Chen langsung pergi ke pulau yang kacau. Dan pada saat ini, kekuatan kegelapan di sekitar pulau tiba-tiba melonjak, dan kemudian Qin Chen melihat bahwa dalam kegelapan yang tak berujung, sosok anggun muncul. Sisi, gumam Qin Chen terkejut, dan dia menoleh lagi. Sosok anggun ini dipenuhi dengan kekuatan kegelapan, dan kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya, bahkan kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen tertarik sampai batas tertentu. Tidak, mengapa ada kekuatan gelap yang begitu kuat pada Sisi? Pikir Qin Chen terkejut, dan cahaya dingin masuk ke matanya. Kapan Sisi menjadi orang dari kekuatan gelap? Kekuatan gelap murni ini lebih murni daripada kekuatan gelap manapun yang pernah dilihat Qin Chen. Dan itu bahkan tidak lebih lemah dari kekuatan darah Raja Gelapnya. Qin Chen dengan cepat menyapu ke arah sosok itu, tetapi ketika Qin Chen mendekati pihak lain, kekuatan kegelapan yang mengepul melonjak, membuat Qin Chen tidak bisa mendekat sama sekali. Dalam kegelapan, kekuatan yang mengerikan mengelilingi. Nak, ada keanehan di sini, orang ini sedang memurnikan semacam harta karun, pertama-tama memurnikan Bib Giok kekacauan. Ngucap Hong Huang Zulong sepertinya merasakan sesuatu yang salah, dan berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen melihatnya dengan saksama dan melihat cahaya yang mengepul melonjak di atas sosok ini, dan di depan wanita ini, cahaya hitam yang berputar menyelimutinya, mendalam dan berisi aturan gelap yang tak berujung dan menakutkan. Sumber kegelapan yang mengepul memasuki wanita itu, dan ada sinar cahaya di tubuh wanita itu. Kekuatan ini sangat menakutkan dan memberi Qin Chen kejutan dan penindasan yang kuat. Mata Qin Chen dingin, dan dia membuat keputusan cepat dan langsung menuju Pulau Giok yang kacau. Mendekati Pulau Giok kekacauan, aura kekacauan melonjak ke depan, Qin Chen segera merasakan kejutan yang kuat, bahkan Pulau Giok kekacauan ini tidak bisa mendekatinya, bagaimana menyerap Bib Giok kekacauan ini. Dia mencoba meraih Pulau Giok kekacauan dengan tangannya, tetapi dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Nak, batu giok kekacauan bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil. Jika kamu tidak mendapat persetujuan dari batu giok kekacauan, kamu tidak akan dapat mengambilnya, bahkan di masa kejayaan kursi ini, mungkin tidak mungkin bagimu untuk mengambilnya. Sebuah gerakan di hati Qin Chen segera mendesak cakram giok keberuntungan alam semesta. Ketika cakram giok keberuntungan alam semesta didorong, itu meledak, dan Pulau Giok kekacauan di kejauhan bergetar hebat. Haha, bocah ras manusia, cepatlah. Kata Hong Huang Zulong sangat gembira. Qin Chen mendesak cakram giok keberuntungan alam semesta dengan seluruh kekuatannya. Ketika cakram giok keberuntungan alam semesta diaktifkan sepenuhnya, seluruh Pulau Giok kekacauan bergetar, dan perlahan-lahan tertarik oleh cakram giok keberuntungan alam semesta. Batu giok kekacauan di Pulau Giok yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan Bib Giok dengan aura kekacauan asli terbang, dan kemudian memasuki cakram giok alam semesta Qin Chen. Ketika Bib Giok kekacauan ini memasuki cakram giok keberuntungan semesta Qin Chen, seluruh cakram giok keberuntungan semesta tiba-tiba meraung. Sebelum Qin Chen mengerti apa yang sedang terjadi, cakram giok keberuntungan semesta bergetar hebat, dan dunia segala sesuatu di dalamnya tiba-tiba bergetar, dan seluruh cakram giok alam semesta mulai bergetar hebat. Sumber kekacauan muncul dari Bib Giok kekacauan, dan dengan cepat bergabung ke setiap sudut cakram giok. Raungan cakram giok keberuntungan alam semesta menjadi semakin keras, dan bahkan guntur meledak di antaranya. Naga, semut, dan api kecil buru-buru bersembunyi di bawah pohon iblis 10.000 dunia, dan tidak berani bergerak. Begitu Qin Chen ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan cakram giok ini, dia merasakan jiwanya berdengung. Pada saat ini, jiwanya tampak meninggalkan tubuhnya, dan menyatu dengan semua yang terlibat dalam cakram giok. Ledakan berlanjut, tetapi kesadaran Qin Chen secara bertahap terkelupas dari tubuhnya. Sebelum Qin Chen terkejut untuk mengambil tindakan, dunia yang jelas muncul dalam kesadarannya. Dunia ini tampak seperti selembar kertas putih, tetapi kertas putih itu perlu disempurnakan dan dibentuk. Qin Chen tanpa sadar membayangkan dunia yang diinginkannya. Dia baru saja memikirkan sungai, dan sungai tak berujung muncul di dunia kosong ini. Airnya bergelombang dan membentang jauh. Pada saat ini Qin Chen telah memahami sedikit, dan dia tidak lagi memikirkan hal-hal lain.
Di antara pengetahuan dan kesadaran ilahinya, gunung, hutan, danau, sungai, laut, gunung es, dan puncak salju, seperti pucuk bambu musim semi yang secara bertahap muncul di area kosong ini. Saat kesadarannya perlahan meluas, bintang-bintang di alam semesta, matahari, bulan, dan bintang-bintang, secara bertahap terbentuk di sekitar cakram giok. Selain itu, berbagai hukum juga muncul, diturunkan secara alami. Kekuatan hukum didirikan dari ketiadaan di piringan giok keberuntungan ini, dan atmosfer alam semesta, atmosfer dunia biasa perlahan-lahan memenuhi seluruh ruang. Dunia yang kacau ini memiliki badai petir, es dan salju, dan gerhana. 5 elemen bergantian dengan musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, siang dan malam yang diturunkan, dan tanah, air, api dan angin. Semua ini perlahan-lahan dibentuk oleh kesadaran Qin Chen di awal, tetapi setelah itu adalah formasi alami dari dunia ini tanpa jeda atau henti. Hahaha. Hong Huang Zulong tertawa terbahak-bahak, dunia kekacauan, dia benar-benar melihat kelahiran dunia kekacauan. Kekuatan aturan dan hukum langit dan bumi secara bertahap membuat Qin Chen lebih jelas. Kesadarannya terbentang lagi, mencoba untuk menyebarkan dunianya lebih jauh lagi, tetapi ketika kesadarannya menyentuh tepi cakram giok keberuntungan, inti kacau yang mengerikan terlintas dalam benaknya. Saat berikutnya, dia tidak bisa lagi bertahan, dan keinginannya benar-benar kosong. Xiao Yi dan Xiao Huo, yang telah menyaksikan formasi lengkap lempeng batu giok keberuntungan semesta, benar-benar terpana. Mereka dengan jelas melihat lempeng batu giok keberuntungan semesta dari dunia kecil ke dunia luas yang berisi dao besar langit dan bumi, membentuk kosmos yang kacau balau. Bos membuka dunia kekacauan. Semut kecil menarik napas dan bergumam, kami juga makhluk yang kacau. Saat dunia kacau terbentuk, mereka juga dikelilingi oleh kekuatan kacau yang luar biasa. Ini adalah dunia dari dunia yang kacau ini. Naga kecil itu juga bereaksi saat ini. Itu mendecakkan mulutnya, seolah masih mengenang proses pembukaan dunia. Itu lebih dekat dengan transformasi daripada semut kecil dan api kecil. Naga kecil itu mulai berubah perlahan menjadi naga sejati pada saat dunia yang kacau terbentuk. Semut kecil dan Huo kecil sangat bersemangat. Mereka telah menyaksikan pembukaan dunia kekacauan ini. Mereka bukan hanya makhluk hidup, tetapi mereka mungkin juga memiliki kekuatan magis untuk membuka dunia.